Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dituntut 8 tahun penjara di kasus pembunuhan Brigadir J, Kuat Ma'ruf nangis dan sujud syukur. Jaksa penuntut umum menuntut Kuat Ma'ruf dengan hukuman penjara 8 tahun dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menuntut supaya Majelis Hakim menyatakan Kuat Ma'ruf terbukti bersalah, turut serta merampas nyawa orang lain dengan perencanaan sebelumnya dengan ancaman penjara 8 tahun, kata jaksa saat membacakan tuntutan di ruang sidang utama. Terkait hal yang memberatkan, jaksa mengatakan Kuat Ma'ruf berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan. Adapun faktor meringankan Kuat Ma'ruf tidak pernah dipidana dan hanya menuruti perintah atasan. Di samping itu, jaksa mengatakan Kuat Ma'ruf mengetahui hubungan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan korban Yosua. Kuat Ma'ruf meminta Putri agar melapor ke Verdi Sambo setelah peristiwa tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang. Kuat mengatakan agar Putri melapor agar tidak ada duri dalam rumah tangga. Jaksa menilai hal inilah yang memicu terampasnya nyawa Yosua di TKP Duren 3. Selain itu, jaksa menyimpulkan, tindakan menutup pintu rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 oleh Kuat Ma'ruf sebagai upaya mendukung rencana pembunuhan Yosua. Menurut jaksa, tindakan Kuat menutup pintu rumah dinas Verdi Sambo untuk mencegah Yosua melarikan diri saat dieksekusi. Pasalnya, tugas menutup pintu rumah itu merupakan tugas asisten rumah tangga bernama Diryanto alias Kodir. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, tindakan Kuat Ma'ruf menutup pintu dan jendela rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46, dituding sebagai upayanya membantu dan menyokong skenario pembunuhan terhadap Brigadir J pada tanggal 8 Juli lalu. Kuat Ma'ruf tanpa disuruh menutup pintu saat matahari masih terang, padahal tugas menutup pintu merupakan tugas sehari-hari asisten rumah tangga, kata JPU saat pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Kuat tiba di rumah Duren 3 bersama Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Yosua untuk menjalankan rencana pembunuhan yang sebelumnya disusun di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3. Di lantai 3 rumah Saguling 3, Verdi Sambo membeberkan skenario seolah-olah terjadi pelecehan seksual terhadap istrinya, Putri Chandrawati, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Dalam skenario tersebut, Yosua melecehkan Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong, lalu Richard datang dan Yosua menembaknya. Kemudian, tembakan Yosua dibalas Richard sehingga melumpuhkannya. Korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Richard kemudian datang dan ditembak oleh Yosua dan dibalas oleh Richard, kata jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan kepada Verdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Percakapan di lantai 3 juga menentukan lokasi eksekusi, yakni rumah dinas pribadi Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3.
Putri Chandrawati mendengar dan mendukung rencana tersebut dengan mengajak Yosua dan ajudan lain ke rumah Duren 3 dengan alasan untuk isolasi mandiri. Menurut surat dakwaan, eksekusi Yosua berlangsung antara pukul 17.11-17.16 ketika Ferdi Sambo tiba di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3. Ferdi Sambo memegang leher belakang Yosua dan mendorongnya hingga berada di depan tangga lantai 1. Yosua berhadapan dengan Ferdi Sambo dan Richard Eliezer, sementara Kuat Ma'ruf berada di belakang Ferdi Sambo dan Ricky Rizal bersiaga apabila Yosua melawan. Kuat Ma'ruf juga menyiapkan pisau yang ia bawa dari Magelang untuk berjaga-jaga apabila Yosua melawan. Adapun Putri Chandrawati berada di kamar lantai 1 yang hanya berjarak 3 meter dari posisi Brigadir J. Nah, bagaimana menurut kalian?